Halo guys, kembali lagi di Sinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film tentang seorang pencuri yang sangat cerdas. Dan ternyata dia memiliki latar belakang yang tidak kaleng-kaleng. Bagaimana kisah perjuangan pencuri itu? Simak video ini sampai selesai. Berlatar tempat di Tiongkok, fenomena orang desa merantau ke kota semakin banyak, yang membuat kota semakin padat. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang kriminal untuk membuat pekerjaan sebagai pencuri semakin banyak, bahkan melatih orang dan membentuk kelompok pencuri profesional. Mereka dilatih layaknya kursus matematika, dan kita diperlihatkan dua perspektif berbeda dari para pencuri. Kemudian scene berpindah ke markas Biro Keamanan setempat yang membahas berbagai kasus pencurian di setiap penjuru kota, mulai dari halte bus, tempat pejalan kaki, pasar, dan tempat umum lainnya. Lalu Direktur Si memberikan pidato penyemangat dalam memberantas geng pencuri itu. Kemudian diperlihatkan kondisi bus yang padat, termasuk pencuri yang menyamar menjadi pekerja kantor, ibu hamil, kakek tua, dan sebagainya. Ketika bus masuk terowongan, mereka pun mulai mencuri. Dompet, perhiasan, uang, semua dilakukan dengan sangat rapi. Tapi ada pencuri lain yang lebih ahli di sana. Dia tertangkap kelompok itu. Sayangnya, ternyata di sana juga ada anggota Biro Keamanan yang menyamar, tapi dia juga tak mampu melawan pencuri yang bernama Tao itu. Geng pencuri di sana ketakutan dan ingin kabur, memaksa sopir untuk berhenti, bahkan sampai busnya oleng, memanfaatkan apar untuk mengganggu sopir. Geng pencuri itu pun berhasil kabur dengan selamat, sementara Tao masih bertarung. Untungnya dia berhasil kabur. Scene berpindah ke markas geng pencuri sebelumnya. Kita bisa sebut mereka Siti, Agus, dan Yanto. Dan tak lupa bos mereka bernama Bei. Mereka kesal karena telah diganggu dalam wilayah pencurian mereka. Mereka berusaha menyelidiki siapa pencuri tahu tadi. Di malam hari yang hujan, mereka telah mendapat target, seorang ibu hamil yang membawa tas kecil. Saat itu, ternyata ada orang lain mendengar teriakan wanita itu. Dia menghadang dan memukul pencuri hingga terjatuh. Sialnya, dia tak bisa melawan mereka dan naasnya, 经过危机，你先签吧。患者的费用已经交过了，直接去拿药。 kembali ke Tao yang sedang mengawasi wilayah geng pencuri tadi. Target seorang pekerja kantor. Dengan akting Bei menjadi pengemis dan Yanto meramaikan suasana, Agus pun bisa mencuri uang orang itu dengan mudah. Yanto memprovokasi dan orang makin banyak. Ternyata Agus mencuri lagi dari orang-orang di sana, lalu mereka pun kabur dari sana. Ternyata Tao diam-diam mencuri barang Yanto. Bei yang menyadari berusaha menghadang Tao. Awalnya Bei meminta barangnya baik-baik, tapi Tao tidak mau. Mereka pun adu kemampuan. Lalu karena ada polisi di dekat sana, Bei pun menyerah mengambil barangnya. Di markas, Yanto mengomel emosi pada Tao yang selalu mengganggu mereka. Padahal dia saja tak sadar barangnya telah dicuri Tao. Yanto pun kena marah Bei dan mengancam akan memotong 3 jarinya. Kembali ke Tao, sekarang dia selalu diawasi geng pencuri kapanpun untuk mengetahui identitasnya. Bahkan sampai tempat tinggalnya Tao dibobol geng itu. Untungnya Tao sangat ahli. Dia berhasil mengalahkan penyergap di rumahnya. Ternyata mereka bertiga menyusup berusaha untuk membuat kesepakatan dengan Tao. Bei berniat mengundang Tao datang ke markasnya, tapi Tao menolak. Dia hanya melakukan sesuai kemampuannya.
Jika dia tetap diganggu, dia akan menghabisi mereka semua. Bahkan rayuan Siti pun tak berpengaruh pada Tao. Saat melapor, Bei tetap ingin mendapatkan Tao. Dia butuh kemampuannya untuk melakukan rencana pencurian yang besar. Sin berpindah ke sebuah klub malam. Ternyata Tao sudah langganan bir di tempat itu. Dia juga mengawasi, ternyata ada anak muda yang kita panggil Ray mencuri di dalam klub itu. Dia bahkan mencoba membuat keributan di sana, tapi aksinya gagal saat melewati Tao. Barangnya dicuri Tao. Saat ingin melawan, dia pun kalah dan dipaksa membereskan masalah itu. 行啊，手挺快嘛。自己解决。你去的早，你还狡辩？来看看你们都有没有丢东西啊？钱丢了。 Barang curian Ray terjatuh, dia pun ketahuan dan dikeroyok di sana. Ternyata Tao berusaha menolongnya dan kabur bersama Ray. Tao terus diikuti Ray yang sangat terpesona dengan skill milik Tao, bahkan sampai ke rumah Tao. Mereka bersantai di sana dan Tao pun menunjukkan sedikit skill hebatnya mengambil jarum tanpa terluka. Ray langsung ingin berguru padanya, tapi Tao tahu kalau Ray anak buah Bei. Mereka berkata tidak terlalu akrab dengan Bei dan balikan mengejeknya. Ray menginap di rumah Bei dan memberinya sepatu. Di dalam kamar, Ray melihat-lihat sekeliling rumah Tao. Sempat mencoba trik Tao, malah berujung tertusuk. Dia juga terkesan dengan alat pencuri Tao yang unik. Sementara itu, di kamar Tao terus latihan fisik. Dia juga menelpon Siti dan bertanya ingin melakukan kerjasama apa. Mereka ingin Tao membantu rencana besar dan mendapat bagian 3 juta yuan. Ray juga tertarik mendengar itu dengan diam-diam. Kemudian Tao datang ke markas milik Bei. Dia disambut Agus dan menunggu dijemput Yanto. Mereka pun berangkat ke lokasi markas. Sesampainya di sana, dia dicek oleh Siti meski sedikit digoda olehnya. Tao tidak suka basa-basi. Dia langsung duduk dan bertanya rencana pencuriannya. Bei memperlihatkan gelang gioknya. Ternyata tahu-tahu itu barang palsu. Bei mendapatkan info kalau barang itu aslinya bernilai 60 juta yuan. Sempat Tao menyindir mereka akan sulit mencuri dengan kelompok itu. Tao juga bertanya alasan mengajaknya kerjasama. Alasannya karena kurang anggota. Tao menerima jika bagiannya 5 juta yuan. 分制，共享这一口价500万，成就成，不成绝不走空。怎么被他打了？天平强调。 Keesokan harinya, Tao mengawasi keadaan keluarganya. Dia teringat masa lalu saat dia baru pulang kerja. Dia lupa beli hadiah ulang tahun untuk anaknya bernama Mei. Tao sedikit menghibur anaknya dan akan memberi hadiah dan kue keesokan harinya. Anaknya lelah memahami ayahnya terus. Dia juga ingin punya ayah yang sering memperhatikannya dan keluarganya di rumah. Tao bahkan tidak tahu keseharian anaknya dan sekolahnya. Mei juga mengungkit saat ibunya masuk rumah sakit. Hanya Mei yang menjaganya, padahal mereka membutuhkan Tao. Kembali ke masa kini, geng pencuri mulai beraksi lagi di gerombolan pertandingan. Tapi ternyata Mei melihat aksi itu dan berusaha menghentikan mereka. Yanto berniat buruk. Tao berusaha melindungi Mei. Untungnya polisi segera datang, keadaan pun kembali tenang. Sin berpindah saat Tao bertemu rekannya. Ternyata dia anggota Biro Keamanan. Dia mendapat informasi untuk mengintai dan membantu menangkap geng kelompok yang sudah sangat mengganggu. Ternyata geng milik Bei. Tao juga diberitahu kalau yang mencelakai istrinya adalah geng Bei juga. 最近我市出现了一批非常专业的盗残忍的报复，那帮飞车党就是他们。就叫侯涛。但是请你记住，不到万不得已，激形式进入到这个团伙，从内部瓦解，早日打掉。 Sin berpindah ke klub malam. Ray sedang berusaha menggoda pekerja di sana.
Tapi dia juga berniat mencari informasi tentang Tao. Dia jarang melihatnya akhir-akhir ini. Tapi saat Ray bertanya pekerjaan dan hal lebih pribadi, waiters itu seperti takut dan berusaha mengalihkan perhatian agar tak menjawab pertanyaan itu. Ray mulai aneh. Sementara itu, Tao saat pulang ditunggu oleh Ray. Ray bersikap seolah sangat dekat dengan Tao dan berusaha menagih untuk diajak proyek 3 jutanya. Tapi Tao mengusirnya. Tiba-tiba mereka diserang oleh orang bertopeng. Untungnya dengan skill bertarung Tao yang sangat ahli, dia berhasil mengalahkan mereka. Sialnya satunya kabur. Saat dicek ternyata Yanto yang menyerang. Keesokannya Tao datang melapor ke Bei. Yanto dan rekannya pun dihukum dan dimarahi oleh Bei. Sebagai penebusan, Tao meminta 80% bagian milik Yanto dan rekannya diberikan pada Tao. Bei memperingati agar tidak merusak rencananya karena dia butuh Tao. Tao pergi ke toilet untuk menerima pesan rahasia penyergapan geng milik Bei. 在别墅附近，时机一到，人赃并获。 Saat di jalan umum, Tao merasa selalu diawasi oleh orang. Dia berpura-pura membersihkan sepatu sembari mengirim pesan dengan HP punya tukang sol. Dia memberi pesan tentang kunci rahasia pada Direktur Si. Sin berpindah ke klub malam. Tao dan Ray ditraktir waitress bir karena dia akan pindah kerja lebih baik. Waitress juga mengajak mereka bermain kartu pembaca nasib. Tao diminta memilih, tapi Tao menyuruh waitress memilihkan. Dan saat dibaca, dia mendapat kartu pengkhianat. Berarti ada pengkhianat di dekatnya. Sepertinya dia mengkode Tao, tapi Tao berpura-pura tidak tahu. Tao juga mengajak Ray fokus minum tanpa banyak berpikir. Sepertinya Tao curiga ke Ray. Setelah itu Ray mabuk bahkan sampai muntah. Tao berusaha menginterogasinya. Dengan mabuk, Ray bercerita dirinya dulu tukang potong hewan dan hidup sebatang kara dengan ibunya. Karena tidak digaji, dia pun mencuri. Tao menganggapi cerita itu dengan santai. Lalu diperlihatkan Direktur Si yang mengambil pesan rahasia dari Tao tentang lokasi geng Bei. Keesokannya, Direktur Si mulai briefing rencana penyergapan. 时间，周日下午3点。粽子将在慈善晚宴进行盗窃行动，我们会提前部署，立即收网。大家都清楚了吗？ Sementara itu, geng Bei melakukan briefing untuk mencuri gelang giok di acara galang amal itu. Tao sebagai pencuri, Siti dan Bei akan masuk mengawasi, lalu Yanto dan Agus bersiaga di luar area. Acara itu sangat megah dan mewah. Tampak di luar, tim keamanan sudah mulai mengintai. Tao baru sampai di sana. Dia menyadari mobil Yanto dan Agus. Dia masuk bersama Bei dan Siti. Tao berusaha menyusup ke tempat gelang giok disimpan. Dia pun menemukan berangkas penyimpanan. Di luar, tuan rumah memulai sambutan untuk para tamu dan kejutan yakni memamerkan gelang giok hijau. Sementara itu, Tao sedikit kesulitan dalam membuka berangkas dan ada petugas yang akan datang mengambil gelang giok itu. Saat keluar ruangan, Tao tak sadar kalau dia sudah ditinggalkan. Dia ketahuan petugas telah mencuri gelang giok tersebut. Dia juga gagal untuk menyergap geng Bei di sana. Tao bingung tak menemukan tumpangan. Untungnya ada seseorang datang menjemput Tao dan berhasil kabur. Mereka berhenti di depan suatu perusahaan. Ternyata Ray yang menjemput Tao. Tao bilang kalau kebetulan dia berangkat kerja lewat sana. Dan di perusahaan itulah Ray bekerja sebagai satpam. Dia bilang kalau sadar karena perkataan Tao sebelumnya dan mencoba cari kerja lagi.
Lalu tiba-tiba waitress sebelumnya menyapa Tao. Ternyata dia bekerja di perusahaan itu, berpindah ke direktur C. Anggotanya bingung kenapa direktur membatalkan penyergapan. Ternyata anggotanya tidak tahu rencana direktur bersama Tao. Lalu direktur merasa seperti perutnya sakit dan meminum sebuah obat, entah sakit apa. Kembali ke Tao, dia mengecek sebuah kaos entah tempat siapa. 你有所不知啊，我教廷自然有问。同场级，另外还有一事有待小月，擦擦嘴纸。 Scene berpindah ke sebuah mall yang sangat besar. Suasana sangat ramai dan tentu saja geng Bei sudah siap untuk mencuri barang. Kebetulan ada Mei juga di sana. Dia melihat aksi Yanto yang mencuri barang pengunjung. Barang itu diambil Agus dan disalurkan lagi ke rekan di bawah. Mei bilang bahwa barang orang itu dicuri oleh Yanto. Setelah dicek ternyata masih ada. Yanto hanya menukar dompet targetnya. Pindah ke Tao, dia datang dengan emosi ke Bei karena telah meninggalkannya saat mencuri gelang Gyo. Meski begitu, Bei bisa menenangkannya dengan memberinya bagian sesuai kesepakatan, 5 juta yuan dan 80% bagian. Rencana ternyata belum usai. Mereka berusaha mengambil sidik jari pemilik gelang untuk mencuri chip data teknologi suatu perusahaan untuk dijual. Lalu tiba-tiba Yanto dan Agus datang membawa sandera. Ternyata itu Mei. Melihat kode Tao, Mei ingat untuk tidak memanggilnya ayah ketika diberi kode itu. 在陌生人面前，别叫我爸爸。我弟弟就是他。Tao membuat Mei pingsan agar tidak mendapatkan perlakuan yang lebih mengerikan dari mereka. Tao sangat sedih dan marah pada dirinya tidak bisa melindungi keluarganya dengan baik. Info transaksi sebelumnya telah didapat Direktur C. Sialnya, sakitnya kembali datang. Dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Keesokannya, geng Bei mulai menyusup ke tempat targetnya. Mereka menjadi tukang servis di sana. Sedangkan Bei dan Siti berjaga di luar area hotel. Tim pencuri mulai menyebar. Tao bertugas mengalihkan perhatian penjaga ruangan, sedangkan Yanto dan Agus menyergap dan mencari berangkasnya. Mereka berhasil membuka berangkas dengan sangat mudah. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan chip yang sangat kecil itu. Dan mereka pun keluar dengan sangat lihai melewati sistem penjagaan hotel. 手灯打开。 Mereka berhasil keluar dengan lancar. Tao bingung sedang mencari tim penyergap. Untungnya direktur sadar dan menginfokan tempat surat rahasia pada anggotanya. Geng Bei pun kabur. Agus memberi chipnya pada Bei. Sialnya, Bei menyuruh untuk membunuh Tao di jalan. Tao pun merasa ada yang aneh. Dia bersiap-siap. Mereka pun berangkat. Awalnya tampak tenang di jalan. Tiba-tiba Yanto berbelok arah dan adu mekanik pun dimulai. Mereka bertarung dengan sangat sengit dan brutal. Hampir saja Tao dijatuhkan. Dia melawan balik dan menjatuhkan Agus. Tao juga memukuli Yanto. Dia mengancam Yanto menjatuhkannya jika tidak memberitahu lokasi transaksi Bei. Untungnya hal itu berhasil. Berpindah ke Bei, Tao datang menyergap mereka sebagai agen polisi. Bei terkejut dengan Tao. Ternyata identitas Bei adalah Rei. Dia tahu dari waitress yang bertemu dengannya. Tao juga tahu Bei yang menguntitnya. Serta semua cerita masa lalunya itu adalah palsu. Saat dicek ternyata benar,
Tao baru sadar kalau Rey adalah Bei dari sepatunya yang dipakai saat itu. Bei terkesan. Dia membuka topeng palsunya. Tao menyuruh Rey menyerah, tapi dia menolak itu. Untungnya saat Tao akan dikeroyok, bantuan dari markas telah sampai. Tao mengejar Rey dan duel pun tak terhindarkan. Mereka sangat kuat. Tao cukup mengungguli pertempuran saat itu. Tao masih terlalu kuat untuk dilawan Rey. Dia dilempar sampai terpojok. Sialnya, dia menggunakan keran yang patah sebagai senjata. Tapi Tao tangan kosong. Di sini Tao mulai terpojok dan bahkan pundaknya dengan mudah tertusuk. Tao berhasil menghindar. Dia kesulitan melawan karena lukanya tadi. Beruntung ada batu di sebelahnya dan Tao berhasil lolos. Tapi ini masih berlanjut. Pertarungan part 2 dimulai. Tim penyergap datang menolong Tao. Beruntung lukanya tidak parah. Rey juga ditangkap. Shin pun berpindah saat Tao mengunjungi istrinya di rumah sakit. Karena dia juga sedang sakit dan dirawat. Lalu Mei datang. Dia bilang ke Tao untuk menemaninya ibunya yang akan melakukan operasi tulang lagi dan tidak meninggalkannya. Tao berlagak kuat meski terluka. Akhirnya kuat juga. Tao diberitahu kalau Direktur Xi mengalami penyakit kanker yang disembunyikannya selama ini. Dan umurnya tidak lama lagi. Dia hanya diam dan menahan demi misi berjalan lancar. 为什么会选择警察这个职业？我欲把威风和帅气转换成惩恶，打击犯罪的防线就在善良和正义。这一段时间，最担心的还是我的家人和同事。 Dari film ini kita dapat belajar kalau berbuat baik itu harus dengan persiapan, apalagi jika berhadapan dengan orang jahat. Begitupun dengan seorang ayah. Terkadang sebagai anak sering tidak paham dan mengira perbuatan ayah itu terlihat buruk. Tapi dia berjuang demi menghidupi keluarga kecilnya. Hidup tak seindah sebuah film, karena keindahan hidup lebih dari itu. Menurut Sinema, film ini pantas mendapat rating 8,5. Cukup sekian alur cerita film kali ini. Jika suka, klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Capcus!